Kenapa kok senyum? Aku tuh mau mulai opening kok nih. Ya udah. Ya udah yuk. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di Ruang Ngobrol Michi. Kali ini di episode pertama bersama dengan siapa? Ya jangan aku lah, dengan siapa? Kenalin, ini Anessa Vista Safitri, Halo semuanya. orang yang 2 tahun kebelakangan ini jadi salah satu orang yang paling sering aku chat sih. Nah, jadi nih, tadi kan aku udah jelasin kalau ruang ngobrol Michi itu sebenarnya bebas ya, aku mau ngobrolin apa aja, namanya aja ruang ngobrol kan. Cuman di bagian yang kita ini aku pengen kita mengulang kembali kelas balik perjalanan pertemanan kita selama 2 tahun ini. Wow, luar biasa sekali. Karena kita nggak pernah tahu kan, mana tahu nanti suatu saat ketika udah tua kita udah nggak gitu lagi detail-detail Atau ini. mungkin kita udah pisah kota gitu kan, atau yang Jadi lain-lain. yang video ini mungkin akan menjadi pengingat kenangan. Sebelum itu kok coba geser ke sini dikit. Gini. Oke, baiklah, sudah. Nah, jadi gini teman-teman, kalau di Pekanbaru itu panggilan biasa akrab orang tuh kalau seumuran emang pakai aku kau ya. Kalau tapi kok tetap ada aku kamu kan? Aku kamu Ke junior kan? junior atau iya. orang yang lebih lembut. Atau mungkin dia lebih lembut iya. kayak Aul. Iya. Kau nggak berani kan? Nama sih kalau aku. Oh iya. Nama. Ya, Aul itu juara 1 Duta Lingkungan 2018. Nah, Ane ini adalah Duta Lingkungan Pekanbaru 2018 dan aku Duta Lingkungan 2015. Jadi karena dalam satu wadah yang sama ini kita jadi punya kedekatan khusus sih. Sekarang kita mulai nih dari cerita. Kau pertama kali kenal aku dari mana? Tahun 2017 ya nggak sih? Nggak tahu sih, bukan Ya, udah lama kenal aku. Nggak, aku nggak kenal waktu itu. Tapi kan Tahu-tahu aja, tahu-tahu aja kayak kan? tahu itu mungkin tahun 2016 aku rasa ya. Waktu itu seingatku aku jadi juri. Di mana 2016 jadi juri? Jadi juri di acara Unri Expo. Oh iya. Nah, aku itu anak BEMS. Anak BEMS aku panitia dan aku Kau bagian apa waktu itu? Kementerian apa? Aku Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Terus Aku gitu megang acara. Nah, terus aku ngeliat ini siapa nih? Cuma aku nggak inget, maksudnya aku nggak, oh ya udah Duta Lingkungan tahu gitu kan. Terus akhirnya setelah itu kau tuh jadi mahasiswa berprestasi, bukan? Kau tuh dijadiin ini jadi itu loh sama BEM Unri. Ingat nggak? Jadi waktu itu di post sama Instagram BEM Unri tentang mahasiswa yang berprestasi dan menginspirasi. Itu kan Novi bukan? Iya, itu kan Novi waktu jadi sekretaris Menteri. Jadi aku lihat, oh ini siapa? Dari situ akhirnya tahu medsos waktu itu. Jadi aku follow waktu itu, tapi nggak di follow back. Bagus sekali teman-teman. Tidak di follow back, ya wajar sih. Maksudku, jadi aku juga kan follow bukan untuk minta follow back kan. Follow kan karena kau pengen lihat konten aku. Iya, bermanfaat lah gitu ya kan. Itu berarti 2017 ya? 2016. Oh 2016. Terus nggak pernah ketemu sampailah akhirnya di tahun 2017 kita ketemu. Waktu itu ini technical meeting join summer program kan yang bareng anak-anak Malaysia sama UTM ya? UTM sama ini yang ngadain KUI, kantor urusan internasional Unri. Nah, waktu itu orang bingung ntar Unri apa? Universitas Riau. Iya, baik. Seingat aku kayak aku balik siaran. Oh, kau tuh telat. Aku ingat kayaknya waktu itu aku mau, itu tahun berapa? 2017. Itu waktu mau GSP. Iya, bisa jadi karena siaran atau nah iya mungkin ya kayak dia telat. Terus tuh seingatku kau tuh tinggi dulu waktu itu. Nggak tahu itu mungkin efek heels ya. Terus waktu itu kau mungkin nggak pakai sepatu hak tinggi, jadi sepatu favorit aku waktu tahun itu adalah sepatu putih itu. Iya, bener. Nah, sepatu jadi hits kayaknya anak fisik mengenali aku dari terus sepatu itu. Waktu itu kok nggak pakai sepatu, kayaknya pakai presto tuh pakai sneakers atau apa aku nggak tahu. Terus aku lihat ternyata pendek ya. Terus aku mikirnya kayak gitu, oh ternyata Michiku ini pendek. Terus makasih ya oh nanya waktu itu ruangannya yang mana, karena waktu itu aku baru masuk, oh ini kayaknya udah kita masuk tuh. Udah kita kenal di situ di GSP. Terus kesan pertama kau sama aku tuh kalau ngeliat aku di medsos sama ketemu langsung kan berarti kan kau ngeliat langsung pasti ada ekspektasi kan. Ekspektasi itu kan ya pasti orang pinter lah. Itu benar teman-teman. Terus ya. Enggak, waktu jadi kau ngeliat di media sosial pintar gitu? Iya, pintar berwawasan kan iya.
Iya. Ya. Terus tuh kan pas udah di dalam aku lihat kau tuh vokal orangnya kan, Waktu yang technical meeting. TM vokal. Terus ya udah. Itu kita tanya jawab tuh dalam bahasa Inggris nggak sih waktu itu technical meeting? Iya. Iya. Iya, waktu bahasa Inggris. Ada Bang Joni, ada panitia. Oh, aku inget aku dibilangin aksen aku kayak British, terus aku Siapa yang bilang? Bang Joni kalau nggak salah. Oh iya, aku kira Budi yang bilang. Ada, Oke. Gitu. Nah, terus berarti waktu udah ketemu secara fisik, yang kok ingat, oh ternyata pendek gitu. Terus Iya. waktu setelah ngeliat ketemu langsung gitu loh, kesan yang lain? Ya sesuai sih sama yang aku bayangin. Maksudku tipe yang dominan, orang yang vokal gitu loh. Yang vokal emang kan, karena kan itu udah terlihat di media sosial kalau emang vokal, dan ketika ketemu ya emang orangnya vokal, bukan tipikal yang baca di medsos tapi diem di dunia nyata. Itu sih aku. Baca Kok nggak nanya kesan pertama aku ke kau? Emang kau ingat kesan pertama kau? Ingat aku Emang mau dengar. baca apa? Aku juga penasaran. Aku nggak inget ya apakah orang sering ngomong aneh ke sekitar lingkar pergaulan aku. Aku nggak ingat, tapi aku cuma nandain oh itu aneh gitu. Cuman aku nggak inget nih kenal itu dari mana. Kesan pertama aku adalah kayaknya aku nggak bakal dekat sama orang. Kenapa? Karena kok tipe yang menurut aku dominan. Iya nggak juga sih. Terus ini tuh kesannya loh, Oke. dominan, terus kayak semua orang tuh kayak harus memperhatikan kau dan gini loh gue, jadi aku ngotot ya. Tapi sebenarnya positifnya aku ngeliatnya peduli dan peduli waktu itu dan mau sedikit lebih ribet untuk kepentingan kelompok. Tapi aku tak kenapa tuh kesannya enggak nih, aku nggak bakal kenal dekat atau segala macam. Terus beberapa saat kemudian kan kayaknya kau meninggalkan kesan positif gitu loh ke aku. Kau gabung ke grup yang aku kelola. Terus suka karena aku tuh tipikal orang yang mau belajar gitu loh. Terus kau suka komen positif. Oh iya, aku emang gitu. Sampai kayak kau ngapain sama aku ya? Iya. Tapi itu bener, maksudku ini mungkin ini ya biar orang-orang tahu aja. Aku tuh punya banyak perempuan-perempuan yang aku kenal atau yang nggak aku kenal atau yang aku ketemu atau nggak pernah ketemu atau mungkin cuma tahu di medsos atau di TV. Terus tuh kan dan aku tuh mengambil hal-hal baik dari orang-orang itu. Jadi aku tuh punya kayak list banyak perempuan-perempuan yang menurutku oh ini bisa dijadikan contoh nih, atau mungkin kalau istilahnya aku bisa ngefans gitu. Tapi nggak ngefans yang dalam arti fanatik gitu ya. Gitu. Cuma kau suka dengan value untuk menilainya ya. Gitu kan. Terus termasuklah Michiko nih salah satunya. Dan jadi aku juga ngerasa Ane ini kayak apa ya, kayak ingin mencoba dekat, supportive. Dan aku tuh bukan tipikal yang nggak mau mengakui gitu loh. Kayak kalau emang menurutku iya ya aku bakal bilang iya gitu. Terus kau mau datang waktu Pilmapres, dukung, masuk dukung, terus pokoknya jadi kayaknya kenapa ya si Ane seperti ini gitu loh, manis gitu jadi anjir guys. Manis dalam arti kata iya. Kenapa manis perlakuannya? Jadi bersikap baik, berarti ini kayaknya dia mencoba ingin menjadi teman. Sampai akhirnya waktu 2018 aku tahu itu kita udah lama banget gak kontakannya, kayak cuman abis itu kan JSP kan, JSP. Jadi JSP itu kayak apa sih kita nyebutnya itu? Mereka itu apa ya? Enggak, maksudnya itu program apa sih? Join sama program. Gimana cara kita mendeskripsikannya? Kemah, tapi bukan kemah. Apa sih? Kayak pengabdian masyarakat, tinggal di rumah warga di mana itu nih? Di Bulu Cina, Kampar, barengan sama mahasiswa UTM, University Teknologi Malaysia. Jadi Ane salah satu yang masuk di sana dan kita juga sekamar ya waktu itu ya. Satu ruangan, bukan satu kamar. Satu ruangan. Dan aku baru pertama kali, aku baru ingat lagi ketika aku beberapa waktu lalu ngobrol sama Dea juga barengan sama aku dari Facebook waktu itu, mengulang kesan aku yang hampir sama saat technical meeting dengan di waktu itu JSP itu. Jadi kan itu timeline waktunya dari 2016 sampai 2017. 2017 itu kan masih awal-awal kenal. Mohon maaf tadi kepotong. Jadi intinya kesan pertama aku tuh masih bertahan soal aku ngerasa tidak akan terlalu dekat dengan, karena tidak merasa sesuai dengan karakter aku mungkin kan.
aku baru ingat ketika dia tuh mengingatkan aku lagi. Ternyata aku dulu pernah cerita kayak gitu sama si. Iya. Makanya dia bilang kayaknya kalau inget kalau nggak salah tuh kalau inget dulu kalau ngeliat yang kita sekarang deket kayaknya nggak mungkin dengan kesan pertama itu kan. Nah waktu itu 2018 lanjut aku tahu kalau kau ikut seleksi duta lingkungan Pekanbaru. Terus aku dulu kan yang sempat ngubungin aku untuk ngasih arahan, bimbingan, saran tuh kan Aul kan, Aul sama Winda. Yang mana Aul jadi juara 1, Winda jadi juara 3. Nah tapi aku heran waktu itu nih, kenapa kok nggak ngubungin aku untuk setidaknya ngasih tahu aku ikut seleksi. Padahal kita kenal gitu kan. Kasih dong saran ini segala macam. Awalnya sempet kayak sedikit ada kecewa karena kan kita udah mulai agak sedikit karena mesti kontekan dengan di medsos. Kalau nggak salah kayaknya aku udah fallback call lah. Udah kan dari JSP. Nah iya, jadi kan sebenarnya ada udah mulai interaksi itu udah ada. Udah bisa dibilang enak, udah bisa dibilang bisa buat nanya-nanya lah gitu ya. Tapi ketika kau nggak hubungin aku, kenapa ya? Ya udahlah aku bilang kan, makanya aku nggak terlalu ambil perhatian dan juga kan aku juga nggak boleh terlalu berpihak kan peserta, takutnya malah nggak enak sama peserta yang lain. Cuman kalau siapapun sih ya orang yang mau minta saran datang emang aku layanin aja. Nah terus 2018 Dutling, habis Dutling kita ngapain? KKN ya? Iya KKN. KKN kok nggak KKNK ya? Nggak, aku KKN tematik. Iya, aku waktu itu. Tapi kan aku sempat nanyain kan kenapa aku nggak ikut KKN. Iya. Dan aku jelasin juga sih. Jadi waktu itu aku ceritanya KKN di Lampung, si Ane ikutnya yang KKN. Padahal sebenarnya punya peluang juga kan. Waktu itu udah jadi mapres. Udah kan aku mapres seperti itu gimana sih? Oh iya. Nah, balik dari KKN, aku kan memutuskan untuk mencoba melamar magang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Itu masih KKN atau itu prosesnya? Aneh, kan aku nikah dulu. Oh iya. Iya Allah. Oh iya, kau nikah dulu. Iya. Nah ini cerita yang menarik juga. Kau yang cerita, masa aku yang cerita? Iya, jadi waktu Juni, kau dapat undangan kapan? 16 Juni ya? Enggak, aku dapat undangan itu sebelum Lebaran kan. Iya, berarti kok seminggu sebelum aku kabarin bukan? Enggak. Jadi sebelum aku pulang kampung malah. Jadi itu kira-kira tanggal berapa? Soalnya aku ngirim undangan resmi 16 Juni. Sebelum itu aku dapet. Aku tuh termasuk kayaknya orang yang pertama awal-awal iya. Aku jadi ingat lah momen aku ngundang orang gitu. Karena kau tau nggak waktu itu isi chat aku tuh orang aku dikira ngeprank. Aku pun juga bilang gitu. Karena aku yang bilang kau bikin sendiri ya. Karena kan kau bisa bikin sendiri. Aku ingat banget momen-momen itu ya Allah, sumpah. Itu salah satu best moment in my life sih. Untuk ngabarin orang. Jadi teman-teman ceritanya waktu semester 6 itu kan aku menikah tuh bulan Juni. Jadi dari bulan Februari ke Juni aku kan sudah mempersiapkan menikah di 2018 dan saat itu lagi sibuk-sibuk Pilmapres, project ini itu, tugas semester 6 yang nggak karuan, ditambah aku kan nggak pakai WO ya, ngerjain itu sendiri dan juga Bang Ega tentunya. Kok bayangin gak sih pikiran aku cabangnya ada berapa? Aku kayak makanya orang pasti kaget. Iya. Sempat-sempatnya Pilmapres, sempat-sempatnya dan itu. Mungkin kok perlu kasih dikit lah seleksi Pilmapres itu gimana nih? Itu termasuk yang menguras bukan proses yang singkat gitu. Meskipun aku sampai fakultas ya, sampai universitas tetap aja kayak butuh berpikir. Betul. Terlalu nggak semudah dibayangkan. Iya, nggak semudah dibayangkan. Jadi kok kebayang kan gimana? Iya, makanya aku aja tahap universitas gitu. Iya, makanya. Dan mikirin vendor-vendor, iya, nikahan segala macam sempat-sempatnya. Nah, jadi waktu itu Juni aku ngabarin Ani jadi salah satu orang yang pertama awal-awal aku kabarin. Nah, alasannya kenapa kau awal-awal? Aku juga nggak tahu. Nggak tahu kayak bingung juga. Iya, bingung juga waktu itu alasannya apa. Tapi intinya kan akhirnya kan kok jadi masuk yang awal-awal kan. Yang awal-awal itu saat itu orang-orang yang menurut penting aja dan aku juga lupa. Iya kan, kau tuh kayak waktu itu nanyain bisa datang apa enggak tanggal segitu. Enggak, dia nanyain kau di mana? Aku di mana, terus lebaran di mana. Kau waktu dulu tuh waktu zaman-zaman masih sopan chat sama aku ya. Iya, aku tuh sopan sebenarnya. Enggak ada. Sekarang enggak ada. Oke, Terus
Ya udah. Silakan kau ceritain bagian itu. Kau lah. Ih kan aku ceritain, aku ngundang kau. Oh ya udah, dia ngundang aku kan, terus ya udah tuh aku dateng. Nah, Enggak, kau ceritain dulu lah kesan kau waktu itu, waktu kau tuh kayak mana. ya aku biasa aja. Tapi kok kaget waktu Ya itu? maksudku kaget tapi nggak yang gimana. Enggak, bukan gitu, aku pengen kau reka adegan saat pertama Oh kali ya chat udah itu. gini. Jadi kan yang aku kan nanya aku di mana, di Jambi. Terus dia bilang oh berarti abis lebaran nggak di Pekanbaru ya katanya kan. Dia bilang kayak gitu kan. Ya di Pekanbaru dong, kan KKN udah mau mulai. Karena kan iya. kan KKN Iya, tematik tematik. barengan sama regular. Berarti kan itu kayak jeda itu cuma dikit sama lebaran. Oh udah balik. Oh iya. Terus dia kok nggak bisa ngirim undangan. Terus kayak aku baca, hah? Kau tuh cuma ngirim undangan aja Iya. gitu, cuma ngirim undangan, nggak ada ngirim kalimat-kalimat panjangnya itu kayak, hah apa nih? Aku tengok-tengok ini bener atau enggak? Beneran loh. Terus kau kirimin kayak kau lagi ngedesain gitu loh, kau fotoin komputermu kau lagi ngedesain. Oh kayak, iya. alah desain sendiri ya. Kayak gitu kan ya, orang gimana tahu kan latihan desain atau apa kita nggak tahu. Iya. Terus ya dibilang beneran, terus kayak aku tuh setengah percaya aja sebenarnya. Setengah Aku kayak percaya. setengah percaya. Oh ya udah, oke aku iyain aja waktu itu beneran kayak oh ya udah oke, ntar aku insya Allah datang kok karena aku udah di Pekanbaru. Aku iyain dalam hati tuh kayak ya udah terserah lah. Terus waktu launching beneran, Launching gue pikir produk, pikir brand launching. beneran aku kayak Maksud aku sudah mulai mempublikasikan. iya terserah lah. Saya kok bener-bener nge-share ke banyak orang, ke grup-grup yang rame waktu itu kan, ke beberapa grup. Anjir rupanya beneran gue. Untung aku pakai bawa baju bagus dari Jambi waktu itu. Bener. Aku bawa baju kan aku Iya, kayak gaun iya, gitu iya. waktu itu kan. Dan beneran kan, dan Kan di waktu itu ngasih tahu baju di itu Iya. waktu temanya pakai baju ini ya aku nyiapin dari Jambi waktu itu. Emang untungnya aku bener-bener kayak ya udah siap aja lah gitu loh. oh aku inget tuh komen Instagram kau di postingan aku yang itu apa sih gitu kau bilang ternyata ini beneran ya atau apa Iya gitu. kayak hah, ini beneran Waktu itu ternyata. handphone aku penuh banget sih kayak semua orang karena orang mungkin ngeliat aktivitas aku kan. iya kayak Ya, aku juga nggak percaya gitu loh, masa aktivitas sih anak muda yang diasumsikan dikirain aku tuh studi bakal oriented, S2 dulu, studi oriented bakal terus karir. Ternyata lain. sebelum lulus kuliah dia sudah mengirim undangan Gila guys, pernikahan. semester 6 guys. Oke, jadi dan kok ngasih kado Iya. tulisan kan? Jadi Coba sebenarnya kado tulisan. Kadonya itu kan kita itu duta lingkungan patungan Iya. yang beliin apa itu rame-rame itu kan. Nah terus aku tuh kayak mikir kayak pengen ngasih sesuatu gitu loh. Aku kan yang orangnya personal. iya. Dia ini tipe-tipe apa sih? Melankolis romantis. Iya, sebenarnya. tipikal aku tuh orangnya tipikal kayak gitu. Kalau ngasih ke orang-orang yang menurut aku tuh deket atau mungkin penting atau mungkin berarti, lebih seneng yang hal-hal Enggak, kok kayak ngasih ke gitu. idola kok sih sebenarnya? Ya itu mungkin bisa dibilang kayak gitu. Kalian baca aja bit.ly/untuk Michi. U dan M-nya besar. besar. Iya betul sekali, pintar. Nah kalian baca aja sendiri. Nah itu emang, iya menurutku itu emang sesuatu yang manis lah kalau dibaca. Seharusnya aku bawa ya kado itu. Jadi sebenarnya kado itu aku dikotakin, kotak terus ada notes ya. Nah lucunya lagi teman-teman, ketika aku ngasih notes itu belum selesai. Oh. Aku tuh udah nulis, udah nulis tapi masih draft Iya, blog. iya. Tapi bit.ly itu belum aku bikin Iya, bahkan sama iya. sekali. Jadi aku bener-bener yang selesai baru Iya, aku bikin iya, ini. oke. Itu kayak Dengan asumsi kan aku mungkin bacanya setelah yes, 2 hari acara. Saya habis malam tuh aku selesai. Betul. Jadi aku dikasih notes, silakan baca bit.ly Iya. yang itu. Terus aku lihat dan aku tidak menyangka dia menulis itu. Tapi sebenarnya aku tuh nggak ikhlas gitu ngasih notesnya. Kenapa? Karena notes itu lucu banget gitu. Kasih Kok ambil lagi Kasih nih? nggak ya? Ya. Tapi nggak mungkin pakai kertas kan, nggak manis. Duit. Kau tulis di duit. Iya pula ya kan. Oke. Terus habis itu kan kita KKN. Habis KKN aku memutuskan untuk melamar magang ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan alasan sebenarnya kemarin aku mau magangnya memang ke salah satu perusahaan yang PR-nya itu udah settle gitu loh nih. Biar aku juga belajar kayak yang profesional seperti apa. Tapi akhirnya ketika melihat Duta Lingkungan Pekanbaru 2018 ini kan udah kepilih dari bulan Mei. Mei mau magang itu kapan? September ya? September ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, udah mau setengah tahun ini aku belum melihat suatu pergerakan yang progresif nih dari teman-teman Duta Lingkungan. Apakah mungkin kendalanya sama seperti aku tahun lalu? Belum ada sistem yang terorganisir bagaimana memanfaatkan sumber daya Duta Lingkungan ini. Akhirnya aku ngerasa
sebagai pemenang tahun lalu atau angkatan lalu aku nggak bisa tinggal diam aja gitu kan. Oke, 2 bulan magang ini aku manfaatkan kesempatan ini untuk mengabdikan diri lah, membangun sistem kedutaan lingkungan. Akhirnya selama waktu KKN ya aku nulis proposal tuh. Dan kau udah mulai ngontak dari KKN juga ngejapri gitu satu-satu. Iya, apa sih kendalanya? Iya, masalahnya benar, apa? benar. Terus mau Padahal bikin tuh apa? padahal masih KKN kan. Iya, waktu KKN tuh kayak aku yang long. Nah, aku akan bahas itu nanti setelah aku ceritain siap. timelinenya. Jadi saat KKN aku nulis proposal proyeksi. Sebenarnya nggak wajib sih yang kayak gitu, tapi aku pengen aja ketika nanti aku ke Dinas Lingkungan Hidup, magang aku tuh mau ngapain. Aku nggak cuma sekedar pengen diam-diam lihat-lihat gitu. Proposalnya udah siap, aku nyampe di Pekanbaru, terus aku ketemu bareng Aul tuh waktu itu sama Bu Elma. Oh iya. Bu Elma. Jadi Bu Elma itu waktu itu adalah sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Singkatannya DLHK Kota Pekanbaru ya. Ibu Elma ini juga termasuk inisiator dari Duta Lingkungan lah. Aku nyampein proyeksi aku, Ibu saya pengen magang di sini di bagian khusus komunikasi lingkungan. Ini usulan program saya bla 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 bla. Waktu itu Bu Elma cuma bilang, Bici, kamu sanggup kerja ini? Dengan antara yakin dan tidak yakin sih aku bilangnya, insya Allah Bu, dengan perencanaan yang saya buat saya sanggup. Padahal mati, ya Allah beneran gak sih ini ketinggian gak sih ini proyeksi, karena cukup banyak. Iya, banyak item-itemnya. Bikin SOP, doodling, jingle, terus bikin program kampanye ya. Dan berbagai macam yang lainnya. Agak iya nggak sih ini 2 bulan nulis ini. Jadi awalnya rencananya mau 1 bulan aja, tapi karena akhirnya aku ingin udahlah 2 bulan di sini fokus. Oke. Nah, waktu magang ini ada yang menarik. Waktu magang itu kan kau juga posisinya udah selesai KKN kan? Aku waktu itu cuma ada 2 mata kuliah. 2 mata kuliah. Sehingga Ani itu punya banyak waktu luang. Betul. Sementara kalau misalnya kayak duta lingkungan yang lain kayak Aul yang juara 1 kan dia pasti PPL kan. Nah, nilainya masih banyak kuliah gitu. Karena faktor penarik aku sih ini sih awalnya. Ketika chat, kau tuh udah mau untuk diarahin dan mau belajar gitu. Kan aku nanya waktu itu kan tentang apa sih sebenarnya jadi kendala. Hampir setengah tahun Duta Lingkungan belum ada program yang progresif ya kan. Setengah tahun ya? Iya, waktu itu hampir lah 3-4 bulan kayaknya. Nah terus jadi Ani jelasin sebenarnya dia mau ini dan punya keresahan. Nah tapi mungkin saat itu keresahannya belum bisa salurkan atau dikonkretkan dalam suatu bentuk program dan arahnya seperti apa. Karena masih bingung gitu loh ngerjainnya. Bukan melakukan apa sih, tapi kayak menjadikan mewujudkannya itu loh. Membuat itu jadi konkret gitu dalam suatu bentuk perencanaan gitu. Nah, jadi aku coba nangkap sebenarnya arah kemauan Ani ini seperti apa, dan aku nyaranin kenapa nggak dirimu bikin komunitas yang memang mengedukasi orang pentingnya menjaga sungai, karena kan jurusanmu kan manajemen sumber daya perairan dan belajar lah tentang itu. Kalau nggak salah langsung aku celetuk Sahabat Sungai Pekanbaru. Iya, waktu itu aku langsung bilang bikin komunitas Sahabat Sungai Pekanbaru. Aku waktu itu nggak kepikiran gitu loh bikin komunitas, karena kan mungkin karena waktu anak ilmu komunikasi jadi kepikiran gitu kan bagaimana cara mengkomunikasikan keresahan. Nah, sementara kalau aku tuh kan anak-anak yang mungkin lebih ke eksaknya, teorinya gitu, iya. bukan bagaimana pengelolaan manusianya betul, gitu kan. Gitu. Aku kayak ya lebih ke teori bener-bener itulah. Jadi nggak kepikiran waktu itu. Aku bahkan nggak tahu cara bikin komunitas seperti apa, gimana sih tahapan-tahapannya bagaimana. Nah jadi makanya proses komunikasi sama Ani bisa berlangsung lama karena aku pun senang dengan respon yang Ani berikan. Kayak setidaknya dia punya keresahan dulu, punya keresahan, dan ketika diarahkan atau ketika disarankan berkenan untuk diarahkan lebih lanjut. Tidak semua orang loh punya kemampuan seperti itu, yang sering aku omongin kan. Dia punya keresahan, tapi tidak semua orang mau untuk mengeksekusi itu gitu. Nah, Ani tuh punya itikat baiknya itu yang membuat aku senang lah terhadap responnya. Sampai akhirnya waktu aku magang, Ani juga punya waktu luang. Jadi kesannya sebenarnya kau tuh kayak magang juga nggak sih? Iya, bisa dibilang kayak hampir kesini terus ya.
judulnya dari Panang di sini kan. Iya. Dan itu mungkin karena kita punya kampanye waktu itu, Iya. makanya jadi banyak. Nah, jadi waktu itu salah satu proyeksi magangku adalah program kampanye Gen Z Hemat Yuk atau Generasi Z Hemat Plastik Yuk. Jadi itu adalah kampanye hemat penggunaan plastik sekali pakai yang berfokus untuk menyasar generasi Z, generasi yang lahir tahun 95 sampai 2012. Itu artinya mereka berada di sekitar sekolah ya, SMP, SMA, SD juga sih kita sempat. Nah, awalnya aku bikin proyeksi itu 15 titik di proposal aku. Tapi kau tau gak sih sebenarnya aku nggak yakin itu aku beneran bisa ngerjain. Nah ternyata kejadiannya kita malah ngambil 20 titik kan ya. 12 sekolah yang kita hitung sih. 12 sekolah 8 mall untuk periode pertama ya, tidak masuk untuk periode kedua yang tidak terlalu inventaris gitu ya kan. Nah karena ngerjain itu, jadi tugas aku waktu itu bagaimana mengolah Duta Lingkungan Pekanbaru ini dan menjembatani komunikasinya ke Dinas Lingkungan Hidup biar mereka tahu juga ini gimana proses kerjanya. Makanya dari situlah sering banget komunikasi sama Ane sampai setiap hari lah. Terus misalnya Ane gojek dari kosan dia ke rumah aku, nanti kita pergi bareng-bareng atau aku yang jemput dia ke kosan. Berapa waktu itu habis GoPay kau? Pokoknya uang jajan aku tuh habis buat GoPay aja. GoPay buat sampai sekarang. Dan sih. kau tuh sekarang mau, tapi malah kau tuh saat itu kau mau gitu loh merelakan. Nah, iya dan iya, maksudku aku bahkan kayak ada titik yang aku harus ke sekolah, uangku pas-pasan, aku harus isi GoPay atau makan. Jadi kayak oh ya udah aku isi GoPay kayak gitu. Kayak ada beberapa saat kayak gitu. Karena kan waktu itu belum kerja ya. Waktu itu aku masih minta sama orang tua. Iya, dan itu loh maksud aku, kau tuh punya pengorbanan. Iya, kau punya pengorbanan. Kenapa? Apa karena kau ngerasa punya tanggung jawab moral karena kau juara 2 atau gimana? Karena memang pertama tanggung jawab ya, terus yang kedua karena emang suka gitu loh. Kayak maksudnya gini loh, aku tuh dulu ketika masih maba gitu kan ngeliat maba itu adalah mahasiswa baru ya teman-teman. Waktu itu kan aku masih kayak aktif di organisasi dan lebih sering menjadi orang-orang yang di belakang layar, bukan di belakang sih, jadi yang panitia capek lah gitu. Belum pernah merasakan menjadi bintang atau orang di depan layar. Iya, nggak bintang ya. Terus kemudian padahal apa mau masuk aja. Terus kemudian ketika udah dapat kesempatan rasanya kayak oh ini tuh adalah tempat yang dulu aku inginkan gitu. Sayang banget. Kau udah pengen coba yang depan layar itu gimana ya sebagai komunikator di depan. Dan ini juga kesempatan belajar gitu kan. Terus setelah itu enggak, aku pengen deket sama aku tuh kan. Enggak sih, itu kan kebetulan aja. Terus ya udah. Jadi waktu proses magang itu September, Oktober sampai November ya. Iya. Nah menariknya waktu itu kan memang aku dikasih kebebasan ya sama Bu UN bagaimana mengeksekusi program yang udah diusulin ini. Jadi nggak ada keharusan untuk oke aku harus stay di kantor terus apa segala macam, karena aktivitas kita juga banyak di luar kan. Bahkan kadang rapat-rapat di akhir pekan. Jadi setelah aku selesai magang, program Gen Z Hemat Yuk periode 1 selesai, Ane pun udah mulai ke program mandiri ya, Sahabat Sungai Pekanbaru, di mana kita juga masih aktif komunikasi. Itu berarti udah masuk 2019 ya? Oh iya, 18-19 itu kan dari 2018 akhir kan. Nah 2019 ini aku penelitian soal Gen Z Hemat Yuk itu, makanya masih banyak koordinasi sama Ane juga. Tapi aku sebenarnya nggak terlibat banyak sih di penelitianmu, nggak sih? Ya tapi kan sering jadi teman chat aku kan. Cuma nggak membersamai banyak proses gitu loh. Magang ya yang Nah di sela-sela aku ngerjain tugas akhir kan kita juga udah mulai rekrutmen KDL. Iya betul, KDL. Komunitas Duta Lingkungan Pekanbaru yang adalah komunitas yang mau ada anak-anak muda. Kalau lupa ya sama deskripsinya. Aku nggak ingat udah lama. Komunitas Duta Lingkungan Pekanbaru adalah relawan yang digabungkan menjadi sebuah komunitas untuk membantu pelaksanaan program, baik program kolektif ataupun program mandiri dari Duta Lingkungan Pekanbaru. Yang harapannya mereka ini juga bisa jadi Duta Lingkungan Pekanbaru selanjutnya. Betul. Ini juga salah satu topik yang sering kita obrolin kalau di motor. Itu kayak kayaknya kita harus bikin ini ya nggak sih? Iya. Sering banget. Jadi 2019 sampai 2019 akhir kan kita masih sering komunikasi, soalnya
Itu kan masuk Oh, iya. 2019. Iya. Itu kan 2018 sibuknya karena saat magang. 2019 kan sibuknya karena KDL. Terus masuk 2020 juga sebelum corona ini mengubah semua rencana kita. Iya. Kita kan di Pekanbaru Wedding Sampa. Ada beda segmen gitu loh. Iya, Segmennya udah. orang-orang yang lebih dewasa. Nah, kira-kira tuh ya Allah nih cuman ceritain perjalanan itu aja 30 menit ya. 30 Maaf ya menit. teman-teman. Tapi kemudian ada beberapa yang pengen apa ya? Kalau kau perjalanan 2 tahun itu apa yang kemudian kau refleksikan? Wis, pertanyaannya bagus sekali ya. Tapi aku tidak tahu jawabannya apa bagusnya. Kau kasih aku clue. Biar kayak orang pinter gitu. Iya, apa yang kau refleksikan? Kau suka tuh nulis-nulis di Instagram Apa beberapa ya? yang membuat aku belajar soal ini ya gitu. Aku tuh kan mungkin kalau orang-orang yang kenal cukup dekat sama aku ya, maksudku yang bukannya cuma tahu dijudesin aja ya, mungkin bisa melihat hal-hal baik di diri aku gitu sih. Karena aku tuh orang tipikalnya suka belajar dan suka mengambil hal-hal baik di diri orang dan Membuka diri terhadap hal-hal baru. nah pintar sekali Anda saudara ya kan. Dan aku banyak belajar juga dari kau sih. Kalian cari aja di Instagram aku ya teman-teman, baca aja sendiri. Maksudku kayak bener ya kata Coba kau elaborasi dulu apa ya kok kau Nggak, elaborasi? maksudku bener kalau kata orang-orang kita tuh kan dipengaruhi sama orang terdekat kita ya, dan aku merasakan itu juga gitu loh. Lupa kita ceritain. Setelah dari Genser Hetik Cube, kau kan udah mulai ke UNDP waktu itu. Oh iya, Nah, bukan ini. iya BWS. Oh iya, komunikasi iya, sama BWS. Nah, Badan Wilayah Sungai. balai. Jadi balai ya. Jadi kan ketika aku SSP yang pertama itu aku di repost sama info PKU, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba di repost sama info PKU dan akhirnya itu cukup like-nya banyak dan banyak yang berkomentar positif lah. Dapatlah dari pegawai di Balai Wilayah Sungai. Balai Wilayah Sungai ini adalah lembaga di bawah Kementerian PUPR, tahu kan? Kementerian Penataan Pembangunan, Penataan Umum, apa? Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Penataan Umum dan Perumahan Rakyat. BWS. Dari BWS kan. Jadi BWS ini adalah lembaga di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bukan Penataan Ruang ya? Perumahan Rakyat lah setahu aku kementerian. Kalau penataan ruang tuh kalau Direktoratnya nggak sih? Enggak, kalau udah di dinas di daerah kabupaten kota. Nah, jadi mungkin karena di Riau ini juga nggak banyak komunitas peduli sungai yang benar-benar sungai gitu loh. Atau gini kalimatnya, nggak banyak komunitas peduli lingkungan yang mengangkat isu sungai. Betul sekali, ya ampun, memang cerdas sekali ya saudara Michiko. Nah, terus ya udah aku dikontak, terus akhirnya bermitra dengan BWS. Kau berapa kali ke Jakarta? Provinsi Riau untuk berkali-kali lah. Pokoknya lumayan sering lah, kayak ada kali sekali 2 bulan. Waktu itu ya. Sebenarnya tahun ini harusnya juga sekali 2 bulan aku kesana, cuman kan karena corona. Terus juga setelah kau dari BWS kau ada juga waktu itu ya, waktu aku nggak bisa nih ikutan yang FGD itu. Jadi itu iya waktu ikutan itu FGD aku lempar. Nah, jadi waktu itu ada FGD gitu tentang pengolahan sampah rumah tangga di Pekanbaru, workshop sih sebenarnya 3 hari diadakan oleh UNDP bekerjasama dengan Bapeda Provinsi Riau waktu itu dengan Pemko Pekanbaru. Nah, Pemko Pekanbaru ini Bapeda dengan DLHK Kota. Waktu itu Michiko ini termasuk nama yang diusulkan oleh Bu Elma sebenarnya waktu itu. Oh, itu Bu Elma Bu Elma waktu yang mengusulkan. Aku nggak tahu, mungkin Bu Elma cuma tahu kau aja anak duta lingkungan kayaknya ya. Mungkin gitu lah. Jadi kayak dia cuma mikir, dan bahkan dia salah tahun gitu loh. Michiko duta lingkungan tahun 2017 kayaknya. Apa Bu Elma ini kayak mungkin ada kesalahan, mungkin lupa atau apa. Terus kok nggak bisa gitu kan. Dan akhirnya aku kenapa ya nggak bisa waktu itu ya? Aku tugas akhir ya. Waktu itu full 3 hari dan kau tuh kan waktu itu kerja nggak sih? Atau apa sih? Itu dari pagi sampai sore dan kegiatannya memang full day gitu. Nah, dia kok suruh aku ikut. Kenapa kok suruh aku ikut? Kenapa nggak AUL? Karena AUL PPL dan dia nggak mungkin. Dan itu kan hari kerja meskipun hari sekolah. Aku kan sebagai mahasiswa yang cuma ada 2 Enggak, itu 2019 sudah nggak ada lagi komatku. Enggak, itu 2018 Michi workshopnya. Workshopnya 2018 waktu itu bulan November aku ingat. Jadi aku yang ikut. Nah, ketika aku ikut tuh ternyata
diam-diam mereka tuh menyeleksi orang-orang yang kira-kira bisa diambil untuk jadi tim inkubasi ide pengelolaan sampah. Dan ternyata aku termasuk kelas 1 yang mewakili anak-anak muda gitu. Iya, anak muda. Dan aku dikontrak waktu itu sama UNDP Indonesia Waktu kau masih jadi kaya raya UNDP itu ya. iya karena gajinya besar. Ya Allah, apakah aku bisa masuk lagi ke sana? Ya, terus kau di UNDP itu berapa bulan waktu itu? 5 minggu. 5 minggu. Jadi kau bermitra di BWS, habis itu kau ke UNDP, kerja UNDP, habis itu kau lanjutkan ke DLHK, ke kerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Itu 2019. Aku kan mencoba, kan kita sering ya ngobrol ini. Kesempatan-kesempatan yang datang ke kau bermitra dengan BWS, terus kau sering diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan nasional, komunitas sungai se-Indonesia, terus kau kerja di UNDP yang mana tuh nggak semua orang bisa seperti aku itu juga dikontrakkan. Dan kau tuh masih muda, kau belum sarjana. Aku ingat banget gaji aku tuh di bawah yang lain karena aku tuh pakai ijazah SMA. Iya, kau tuh belum sarjana, tapi kau bisa kayak masuk kerja di sana. Salah satu waktu itu nangis dulu seminggu karena aku tuh stres ngerasa bodoh tuh. Iya, maksudnya apa yang aku coba tarik kesimpulannya, kesempatan-kesempatan itu hadir ketika kau mulai dari sesuatu yang kecil. Iya, betul. Sesuatu kecil itu mulai dari keinginan kau mau gitu. Betul. Ya kan? Dimulai gini. Dimulai dari kau terbuka untuk cerita keresahanmu apa, dan kau mulai terbuka dari apa yang kusarankan. Coba sahabat Sungai Pekanbaru, dan kau ngejalanin, nggak cuma sekedar sungguh gitu loh, nggak cuma kayak ya udahlah kerja. Iya, karena aku duta lingkungan ya udah. Dan nggak cuma ngeiyain saran aja, kau memang dipikirin, kau memang mengeksekusi karena ketulusan itu. Kau sendiri yang ngerasain kan? Kan itu yang gue rasain juga dulu tahun 2016 waktu aku ke sekolah-sekolah, padahal nggak ada juga yang nyuruh, tapi aku ngerasa tuh kayak aku harus buat sesuatu, kalau nggak untuk apa aku jadi juara pertama, bikin event bagus-bagus di hotel. Tapi ternyata dibales sama yang pergi ke New Zealand itu kan itu kan kita nggak pernah merencanakan ya. Maksudnya gini, bikin program terus aku mau ini nggak. Aku bahkan sebelum itu nggak tahu ada BWS di muka bumi. Iya, benar. Oh ternyata ada ya. Aku juga nggak tahu ada ini Zetizen. Sebelum aku tahu Ekspresi doang, tapi aku nggak tahu Zetizen waktu itu. Kan ganti nama ya, Ekspresi doang ke Zetizen. Jadi maksudnya yang pengen aku dan juga Ani mungkin juga sampaikan, kita nggak pengen bilang pencapaian sih, tapi yang pengen aku sampaikan poinnya, ketika kita ngerjain sesuatu dengan tulus, sungguh-sungguh, yang bukan mengharapkan oke ini demi aku popularitas aku, oke ini demi prestasi aku, oke ini demi, tapi lebih kepada kayak ngerasa tanggung jawab dan ngerasa emang kayak apa itu panggilan hati. Akhirnya Allah tuh bakal ngasih kok rezeki yang nggak diduga. Bener banget ya sih. Aku kayak sampai sekarang tuh kayak masih kaget gitu nggak sih, kayak seriusan ya, kayak kemana aku tuh baru balik dari Jogja, terus sebulan kemudian aku tuh udah di Jakarta lagi. Cuma gara-gara SSP. Iya, kayak sederhana SSP. Maksudku kalau aku merendahkan dibandingkan teman-teman yang se-Indonesia lainnya, aku tuh cuma ngumpulin orang, terus kita pungut sampah, kita edukasi, selesai. Ya udah gitu aja bro. Tapi kan kemudian kau punya proyeksi. Iya, ada rencana. Karena aku udah ngeliat, oh nggak bisa nih. Ngomong-ngomong, aku barengan dengan dosenku Bu Eva juga neliti Sahabat Sungai Pekanbaru. Komunikasi lingkungannya. Bahkan sekarang, oh ya ini dari aksi-aksi kau itu kan kau mulai dipercaya untuk jadi pembicara, narasumber. Bahkan aku pernah lihat kau satu panggung dengan wakil gubernur. Oh iya, waktu itu. Kok nggak upload itu sih di Instagram? Aku lupa. Itu benar sebenarnya waktu itu aku aja belum pernah loh. Fotonya waktu itu nggak ada yang bagus. Aku tuh datang sendiri loh nggak. Aku tuh sering banget kayak jadi pembicara, jadi aku tuh datang sendiri, nggak ada yang fotonya, nggak ada yang peduli, tolong. Nggak ada PR-nya. Nggak ada PR-nya, butuh sekali. Jadi waktu Anda butuh berkonsultasi. Iya dengan. Ya gitu. Jadi waktu itu kayak itu dari gampang, kau punya kamera, kau kasih ke panitianya. Gitu, cuma waktu itu nggak kepikiran, kayak nggak belilah kamera dari uang hasil lomba yang nggak sebenarnya aku tuh ini loh belum apa ya, aku tuh tidak melihat bahwa apa-apa yang kita kerjakan terus kita publish. Meskipun aku tuh suka menceritakan sesuatu, tapi aku tuh bukan tipikal yang aku ngomong sama gubernur fix aku harus publish nih, aku juga kayak gitu sih. Tapi maksudku
jadi menarik banget ketika kau berada diskusi dengan orang yang nomor 2 di provinsi Riau ini loh gitu loh. Dan itu inspirasi untuk anak muda. Oh, gara-gara passionate ini. Aku tuh baru baca buku Generasi Dr. Faisal. Jadi dia itu nulis, yang aku pahamin ya, sekarang itu malah banyak anak-anak itu yang anak-anak yang punya passion, punya hobi dan kuat di sana lebih mendapatkan dukungan sosial daripada dia yang punya prestasi akademis. Iya sih, kayaknya emang iya sih kalau kita lihat sekarang ini di prestasi akademis itu nggak terlalu gimana gitu sekarang. Benar. Oke. Terus kau kan tadi nanya apa yang aku pelajari dari dirimu. Pertama aku belajar tentang kerendahan hati kadang. Gila, aneh gak sih kerendahan hati? Padahal kok ngerasa kaget aku kaget banget sih kamu. Kok bisa kok kerendahan hati apanya? Itu tadi kerendahan hati. Karena mau belajar. Iya, karena kau tahu kau sebenarnya kau pintar, kau punya kompetensi. Tapi ketika ada orang yang ngasih ide, mencoba mungkin dia aku tuh mengambil posisi peran berbagi panggung gitu loh. Aku ngerasa itu menurut aku itu rendah hati sih menurut aku senang sekali ada bagian dari diriku yang rendah hati. Rendah hati. Terus yang kedua, kau tuh independen dan cuek. Kira aku independen dan cuek. Iya, karena kau tuh independen, cuek, jadi kau memang mengusahakan segala sesuatu dengan dirimu dulu. Kau nggak mau merepotin orang, dan sifat cuekmu itu membuat kau nggak terlalu ambil pusing sama omongan-omongan orang yang mungkin bergesekan dengan bergesekan dengan dirimu. Yang ketiga, apa yang dipelajari lagi ya? Kayaknya semua udah terangkum di nomor 1 itu sih, kerendahan hati itu udah keinginan belajar ini segala macam. Tapi apa ya? Oh, ini satu lagi tadi, nomor 3. Kau pandai menempatkan diri, kau dekat, tapi kau menghargai privasi. Oh iya. Kau nggak mau ikut campur. Kau tahu kapan kau harus ikut campur, kapan kau harus pintar untuk menjaga privasi. Betul. Itu salah satu yang menurutku bisa dibanggain lah nih. Iya, aneh itu misalnya aku datang ke dia tahu sebenarnya aku punya masalah, tapi dia nggak akan mau nanya aku gimana atau dia malah sok-sok menasehatin aku, enggak. Dia malah akan bawa aku cerita, dia akan bawa aku ngomongin yang nggak penting lah yang membuat aku tuh jadi lebih rilis terhadap apa yang sedang jadi masalah. Tapi kok nyadar kok kayak gitu? Aku sadar kalau yang bagian yang itu. Iya kan? Aku ngeliat dia ini pasti ada sesuatu. Iya, ada sesuatu yang ngomong. Iya, padahal aku sebenarnya juga gak tau mau nanya, cuma kayak aku ngerasa kau menjaga privasi. Aku tuh mikirnya gini, karena aku tuh tipikal orang yang kalau aku mau cerita, aku pasti bakal cerita, dan aku menganggap orang lain juga seperti itu. Kalau orang-orang mau cerita sama aku, pasti dia bakal cerita. Jadi kalau dia nggak mau cerita, berarti dia nggak. Kalau dia nggak ngomong, berarti dia nggak mau cerita. Ya udah selesai. Nggak harus maksa. Nggak harus nanya, nggak harus gitu. Betul. Cuman aku salah satunya kalau karena kita udah cukup lama gitu kan mengenal, berteman segala macem. Aku tuh tipikal orang yang sulit gitu untuk menjaga hubungan baik gitu loh. Kan kita pernah bahas ini. Kapan? Pernah di tes motor. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa sampai sekarang kita masih bertahan? Nah iya itu. Iya, maksudku semua proyek tuh udah selesai gitu loh. Kayak masih aja chat nggak jelas. Kita tuh kayak itu dia maksudnya kayak DM Instagram apa sih gitu loh. Kayak maksudku kalau misalnya kita tarik garis nih, kayak kalau sama aku tuh udah nggak ada hubungan lagi gitu loh. Kayak kau udah dengan dunia kau, aku udah dengan dunia aku sendiri kayak. Cuma kayak masih berarti hubungan kita bukan berdasarkan asas kepentingan aja, udah personal ya nggak sih? Oh iya benar. Iya kan kayak iya benar. Kalau nggak kan nggak bikin YouTube aku hari ini. Oh iya teman-teman, makasih udah nonton. Bener iya juga kan, karena kayak kayak yang pernah kita bahas, aku tuh bukan tipikal yang mau repot-repot menjaga hubungan baik gitu loh. Soal Bang Ega tuh pernah pesan. Apa tuh Bang Ega? Kamu ketemu orang yang sama kamu kayak gitu, nyambung sama kamu harus jaga hubungan baik sama Ane baik-baik tuh. Makanya misalnya belum balas chat Ane nih, balas dulu chat Ane tuh yang kayak gitu sampai kayak gitu loh Bang Ega. Baik, terima kasih Bang Ega. Terus Bang Ega tuh pernah ngomong ini loh,
yang waktu kau nulis. Oh iya. Terus Bang Ega tuh kami berdiskusi loh tentang pertemanan. Luar biasa sekali aku jadi trending topik di keluarga Ciko dan Bang Ega. Iya, pertemanan kita itu dibahas 10 menit berdiskusi. Kata Bang Ega, kita sebenarnya satu warna. Kata dia ya, karena aku malas ngeliat instastory kalian berdua pasti dia sama. Nggak soal lingkungan, bawel soal apa gitu-gitu apa ya. yang kita jadi keresahan kebacotan gitu. Iya gitu. Dia Bang Ega katanya kita satu warna juga. Tapi menurut kok apa yang membuat kita berbeda? Aku cantik jelas. Bercanda. Sih? Kau tuh orangnya lebih ngotot Terhadap apa? sedikit sama dominan ya. Tapi kalau misalnya kau tuh misalnya ada satu hal yang kau suka, kau tuh akan membuat semua orang tuh pengen menyukai apa yang kau suka. Sementara kalau aku suka, aku bakal bilang tapi udah selesai gitu. Iya. Itu salah satu yang aku sadari sih. Apa kayak misalnya Dilan ya, terus semua orang suka gitu? Enggak. Itu kau tuh obsesi banget nih sekarang nih ting kau tuh lagi obsesi banget tau gak sih kayak tolong teman-teman. Enggak, aku itu enggak obsesi nih. Aku kan mempelajari sesuatu Enggak, yang baru. maksudku Dan menurut aku obsesi. baik. Makanya aku ajak kau. Nah, kau tuh orangnya kayak gitu. Aku tuh peduli. Bukan, kau tuh orangnya emang kayak gitu di banyak hal gitu loh. Kayak Dilan Melia, kau tuh juga bakal ngajakin orang sedunia nih bakal suka orang yang di sekeliling kau juga kayak gitu. Nah itu. Ya, itu bisa jadi ganggu atau bisa jadi nggak terlalu ganggu. Kalau menurut aku sih biasa aja. Biasa aja. Biasa. Ya Maksudnya udah berarti itu diri aku aja. Iya itu diri kan tadi membandingkan aku. Kalau aku kalau misalnya aku pun suka Dilan Melia ya udah aku bakal nge-share doang dan aku nggak akan ngajak orang lain buat suka gitu loh. Terus kayaknya kalau masalah cuek atau enggak, kalau lebih cuek pada Itu jelas sekali. Kalau sangat cuek. Aku kayak nggak peduli Kalau sama. kau independen gitu kan. Independen. Aku dependen gitu loh. Iya, kau dependen. Bergantung. Misal kayak sederhana. Temenin lo aku kesini, jemput nih. Kalau aku kayak tadi aja di depan kan. Padahal di depan tinggal masuk aja sebenarnya. Tapi jelas banget kan minta jemput lah. Padahal dia tahu nih masuknya ke dalam segan. Kamu bukan karyawan. Iya baiklah. Ya gitu lah. Kita lagi syuting di kantor DLHK. Ya Allah, memang nggak ada haknya. Ya. Apalagi kakak udah jadi penonton pertama YouTube kami. Jangan lupa di like dan di subscribe. Q&A. Ya ampun. Nah bahkan nih ada beberapa orang yang mulai nggak sama pertemanan kita. Oh iya kan? benar-benar. Kayak orang gemes ngeliat kita berdua gitu kayak Nurul dan lain-lain. Malah mengidolakan ingin mendapatkan pertemanan kita. Padahal mereka nggak tahu aja. Kita kan belum ada masalah berarti gitu kan. Belum. Kalau seks-lekan pasti ada, tapi kita tahu itu konteksnya ya udah perbedaan pemikiran aja pendapat kita. Tapi kok nggak pernah kesel sama aku gitu ya? Sehingga aku kayaknya enggak. Aku juga kayaknya enggak sih. Maksud kita kesel tuh ya udah kesel kayak saudara kandung tuh ya udah gitu. Nggak ada yang kayak sampai menghujam jantung atau gimana gitu. Terus oh iya, aku tuh juga suka kalau misalnya kita lagi ngomong ya, aku suka harus memberikan pengertian lagi ke orang-orang yang mendengar. Maaf ya, kami tuh memang ngomongnya tuh gini. Karena apa ya? Kalau orang ngeliat ya, kaget. Iya gitu. Kaget karena kan kita ceplos-ceplos nyablak bla bla bla. Orang ngeliatnya orang berantem apa gimana sih? Tapi emang kita kayak gitu loh. Bener, orang-orang kayak sering banget ngira aku tuh marah gitu loh. Padahal kan sebenarnya aku ngomong biasa aja. Ada orang yang bisa, kakak kami sih pasti kebawa hati. Padahal sebenarnya aku nggak sok-sok mengkek. Mengkek tuh di bahasa Indonesia apa? Mengkek apa? Apa kak? Mengkek? Nggak tahu. Mengkek itu orang Pekanbaru yang bisa menerjemahkan apa itu mengkek silakan. Apa ya? Itulah apa ya? Itulah pokoknya. Itulah. Ya mengkek. Mungkin kayak kekanak-kanakan apa gimana? Iya. Aku jadi mikir deh. Iya sumpah aku udah bertahun-tahun nggak nemu bahasa Indonesia yang mengekspresikan mengkek. Bukan mengekspresikan, mendeskripsikan mengkek itu apa? Mengkek itu kayak sudahlah. Itulah pokoknya. Banyak gaya gitu Terus kau sebenarnya kan nggak sih Pekanbaru? Oh enggak. Kau kan Jambi, tapi kau di Sumbar. Iya betul. Kau kemungkinan akan bertahan di Pekanbaru atau gimana? Sekarang aku masih bertahan ya di Pekanbaru. Cuman mungkin enggak lah kayaknya. Nggak tahu. Aku pengen tinggal lama di Pekanbaru sih. Tapi kita nggak tahu kemana takdir akan membawa. Nah salah satu aku bikin video ini kita nggak pernah tahu kan kita nggak bisa kota, nggak bisa ketemu lagi. Aku tuh ngebayangin itu udah kayak ngebayanginnya sedih loh, sedih maksudnya kita kan kadang aneh aku ke kos ya. Iya, apalagi kalau misalnya udah di luar kota tuh mungkin akan lebih terbatas. Karena sedih nggak sih? Iya makanya. Aku mungkin akan nangis. Mungkin itu dulu lah. Ya udah panjang nih. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Apa ya? Semoga bisa diambil baik-baiknya. Ya yang baiknya aja karena
Kita juga nggak sempurna. Iya. Kita juga nggak sempurna. Pertemanan kita juga bukan yang paling sempurna banget. Benar, kita juga saling belajar, masih belajar juga untuk menjadi ya itulah yang lebih baik lah. Lebih baik. Normatif sekali pernyataan. Ya, terima kasih yang sudah menyaksikan. Nanti Ruang Ngobrol Michi akan kembali dengan orang-orang lain. Bebaslah ngobrol soal apa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.